Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dinda Arifa dengan NIM A32022121. Namaku Alvisa Zida Besniawati, NIM A32022124. Namaku Berlianti Sonewijaya dengan NIM A320220125125. Namaku Fani Fadia Azara, NIM A3202201216. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tenses. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu tenses? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita tanya sama Kak Dinda. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang tenses. Lalu apa itu tenses? Kalian pasti akan menjawab bahwa tenses itu terdiri dari present tense, future tense maupun past tense. Hal tersebut memang tidak salah. Namun pada hakikatnya pengertian dari tenses sendiri itu adalah perubahan kata kerja yang menunjukkan waktu kejadian. Hal ini sangat berbeda di bahasa Indonesia, karena di bahasa Indonesia kita tidak menggunakan tenses atau menggunakan kata kerja yang menunjukkan perubahan waktu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan pada video berikut ini. Yang pertama, present tense. Present tense sendiri terdiri dari 4 rumus, yaitu simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Simple present tense sendiri terdapat 2 rumus. Rumus yang pertama, subject plus verb 1. Jika kata kerja diikuti huruf vokal, maka ditambah es. Jika kata kerja diikuti huruf konsonan, maka ditambah huruf s. Contohnya, Tom studies math every day. Rumus yang kedua yang dapat digunakan di simple present tense yaitu subject to be is mr plus adjective atau adverb atau noun. Contohnya, all whales are mammals. Simple present tense sendiri menunjukkan fakta atau kebenaran ataupun opini, kebiasaan maupun rutinitas. Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense sendiri dapat menggunakan rumus subject to be is mr plus verb ing. Contohnya, Diana is studying math right now. Present continuous tense sendiri menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang sedang dilakukan di masa sekarang. Rumus yang ketiga, present perfect tense. Present perfect tense sendiri dapat menggunakan rumus subject plus have or has plus verb 3. Contohnya, Christo has studied math for 2 hours. Present perfect tense sendiri menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang sudah ataupun telah dilakukan pada masa sekarang, bukan di masa lampau. Yang terakhir, present perfect continuous tense. Kita dapat menggunakan rumus subject plus have or has plus been plus verb ing. Contohnya, Sarah has been studying math for the whole day. Present perfect continuous tense sendiri menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang sudah dilakukan dan masih berlangsung. Yang kedua, past tense. Past tense terdiri dari 4 jenis: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Yang pertama, simple past tense. Tenses ini menunjukkan peristiwa atau kegiatan atau fakta di masa lampau. Tenses ini memiliki 2 rumus. Rumus yang pertama, subject plus verb 2. Dengan contoh, Catherine studied math last night. Rumus yang kedua, subject plus was atau were plus adjective atau adverb atau noun. Dengan contoh, she was an actress 10 years ago. Tenses yang kedua, past continuous tense. Tenses ini menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang terjadi atau dilakukan di masa lampau. Tenses ini memiliki rumus subject plus was atau were plus verb ing. Dengan contoh, John was studying math this morning. Tenses yang ketiga, past perfect tense.
Tenses ini menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang sudah selesai dilakukan di masa lampau. Tenses ini memiliki rumus subject plus had plus verb 3. Dengan contoh, Andy had studied math when I arrived home last night. Tenses yang terakhir, past perfect continuous tense. Tenses ini menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang sudah dilakukan dan masih berlangsung di masa lampau. Tenses ini memiliki rumus subject plus had been plus verb ing. Dengan contoh, Andy had been studying math for 3 hours when I arrived last night. Yang ketiga, future tense. Future tense terdiri dari beberapa tenses, yaitu simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, dan future perfect continuous tense. Simple future tense mempunyai rumus subject plus will atau shall plus verb 1 atau subject plus is am are going to plus verb 1. Simple future tense menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Contoh kalimatnya adalah I will study math tomorrow night. Lalu ada future continuous tense, memiliki rumus subject plus will plus be plus verb ing. Future continuous tense menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang akan tengah berlangsung di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, Ruth will be studying maths at 9 o'clock tomorrow. Selanjutnya ada future perfect tense, memiliki rumus subject plus will, have plus verb 3. Future perfect tense menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang sudah dilakukan di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, he will have studied math by 8 o'clock tonight. Lalu yang terakhir ada future perfect continuous tense, mempunyai rumus subject plus will have been plus verb ing. Future perfect continuous tense menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang sudah dan masih dilakukan di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, Susie will have been studying math for about an hour when mommy comes tonight. Untuk tenses yang selanjutnya yang keempat yaitu past future tenses. Terdiri dari 4 yaitu simple past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, dan past future perfect continuous tense. Untuk yang pertama, simple past future tense dengan rumus subject plus would plus verb 1 digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang akan dilakukan di masa lampau. Untuk contohnya yaitu last night Sandra said that she would study math. Untuk yang kedua yaitu past future continuous tense dengan rumus subject plus would be plus verb ing digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang akan sedang dilakukan di masa lampau. Untuk contohnya sendiri yaitu last night Laura said that she would be studying math from 6 until 10 o'clock. Yang ketiga yaitu past future perfect tense dengan rumus subject plus would have plus verb 3 digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang akan sudah selesai dilakukan di masa lampau. Untuk contohnya yaitu last night she promised that she would have studied math at 9 o'clock. Untuk yang terakhir yaitu past future perfect continuous tense dengan rumus subject plus would have been plus verb ing digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang akan sudah dilakukan tetapi masih berlangsung di masa lampau. Untuk contohnya sendiri yaitu yesterday Ken told me that he would have been studying. Sekian untuk past future tense. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah pengertian dan macam-macam tenses. Semoga penjelasan tadi dapat membantu kalian yang ingin belajar tenses ya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.